Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Asmara Gen Z dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gen Z yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Nah, di video kali ini Mimin akan mencoba untuk memberikan beberapa asumsi mengenai Niskala Saunjana. Kita tahu bahwa Niskala Saunjana ternyata memiliki hubungan dekat dengan Anita. Lalu, sebenarnya siapa nih yang sedang memantau siapa? Karena kita semua benar-benar dibuat penasaran. Apakah Niskala memang bekerja untuk Anita atau dia punya agenda lain? Nah, kira-kira bagaimana nih kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa memang kita jangan mudah percaya pada orang yang terlalu banyak tahu. Ada beberapa hal yang memang cukup mencurigakan, di mana mungkin Mohan adalah objek pengamatan. Niskala masuk ke rumah Mohan dan Gemma mengamati keamanan, lalu melaporkan temuannya kepada Bu Anita. Saat itu, Mohan bukan klien. Mohan adalah orang yang diawasi. Niskala pun mengatakan kalau saya bisa masuk dengan mudah, orang lain juga bisa. Ini laporan keamanan. Niskala menemukan celah, lalu memberitahu Bu Anita agar keamanan diperbaiki. Niskala itu terlalu tenang, terlalu terlatih. Dia sangat terlatih membaca situasi, menghilangkan jejak, dan mengontrol bagaimana orang lain melihat dirinya. Pertanyaannya, apakah Niskala selalu bekerja hanya untuk kepentingan orang yang membayarnya, atau dia punya agenda pribadi yang disembunyikan dari semua orang? Niskala mengatakan bahwa informasi adalah pekerjaan saya dan senjata saya. Lalu, sebenarnya siapa nih Niskala itu sebenarnya? Informan, detektif, pemberi informasi, atau pemain cerdas yang menjalankan misi rahasia di balik semua yang terjadi. Nah, di sini ada beberapa fakta di episode yang cukup menarik. Niskala masuk ke rumah Mohan dan Gemma. Di sana, Niskala mengamati sistem keamanan, melaporkan kepada Bu Anita, dan memberi rekomendasi perbaikan keamanan. Kesimpulannya, Niskala profesional, tapi motif sebenarnya masih gelap. Kita tahu siapa yang dia amati, tapi belum tentu kita tahu apa yang sebenarnya dia cari. Di sini ada beberapa catatan di mana Niskala bukan karakter hitam putih. Bisa jadi dia memang menjalankan tugas dengan benar, tapi bisa juga dia mengumpulkan informasi untuk kepentingan sendiri. Di sini ada beberapa hal yang mungkin membuat Niskala mudah dipercaya karena dia terlalu banyak tahu, terlalu sedikit bicara, terlalu pintar menyembunyikan tujuan. Tidak terlihat seperti orang yang mencari kebenaran untuk orang lain saja. Waspada, jangan sampai terburu-buru untuk menghakimi. Informasi memang menjadi pekerjaannya, tapi juga bisa menjadi senjata. Dan senjata paling berbahaya adalah informasi yang tidak kita ketahui tujuannya. Di sini, kesimpulannya mungkin Niskala adalah karakter yang belum bisa kita percaya sepenuhnya karena kita tahu siapa yang dia amati, tapi belum tahu apa yang sebenarnya dia cari dari orang yang dia amati.
di AGZ New Era misteri belum usai. Siapa yang sebenarnya menjalankan misi di balik misi ini? Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gensi. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, bisa juga Niskala dan juga Bu Anita ini bukan konspirasi jahat, tapi operasi untuk pengawasan. Menurut Mimin, Bu Anita belum bisa disebut jahat. Justru ada kemungkinan dia sedang menjalankan amanat dari keluarga Alferik untuk menjaga dan mengawasi Mohan dan Rose setelah mereka memilih kuliah di luar lingkungan pendidikan keluarga. Tujuannya yaitu untuk menjaga, mengawasi, dan juga melindungi. Peran mereka yaitu untuk menjadi mata, telinga, pengawas yang terlatih, dan juga melaporkan semua kejadian yang terjadi, sehingga mereka benar-benar sangat dipercaya. Ya, tugas Bu Anita di sini yaitu untuk mengecek keamanan. Kalimat Niskala sangat penting. Pintu depan tidak dikunci. Saya naik 5 menit, turun lewat pintu yang sama. Lalu, kalau saya bisa masuk dengan mudah, orang lain juga bisa. Menurutku ini bukan sekedar pamer kemampuan menyusup. Niskala sedang menunjukkan bahwa tempat tinggal Mohan memiliki celah keamanan. Dia masuk, mengecek situasi, memastikan kondisi, kemudian melaporkan kepada Bu Anita. Respon Bu Anita, baik, saya harus tahu dan harus melakukan apa. Justru terdengar seperti orang yang menerima laporan keamanan, bukan orang yang sedang merencanakan kejahatan. Sementara itu Niskala, aku lebih condong ke Bu Anita, karena sepanjang percakapan Niskala tidak satupun memberikan dialog tentang penyanderaan seperti monolog Mosa. Sementara kalimat penyanderaan itu terlalu beresiko. Itu bisa saja muncul dari pihak lain. Jadi kemungkinan besar dua percakapan itu berbeda. Dua percakapan, dua tujuan. Niskala dan juga Bu Anita laporan keamanan rumah Mohan. Sementara Mosa membahas resiko penyanderaan. Kesimpulannya, Niskala mungkin memang melakukan sesuatu yang salah karena cara masuk tanpa izin. Tapi tujuan belum tentu jahat. Bisa jadi justru Niskala mata yang memeriksa, Bu Anita orang yang menerima laporan, Mohan dan Rose pihak yang sedang diawasi atau dilindungi. Dan kalimat kalau saya bisa masuk dengan mudah, orang lain juga bisa, mungkin sebenarnya adalah peringatan paling penting dalam agenda ini. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Lalu, apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh orang-orang di luaran sana? Apakah Mosa ini memang sedang mengincar Mohan dan juga Raisa? Oleh karena hal itu, Niskala memang ditugaskan untuk menjadi mata untuk keluarga Alferik, agar nantinya keluarga Alferik tidak lagi kehilangan Mohan untuk kedua kalinya. Setelah sekian lama, Mohan akhirnya kembali ke keluarga Alferik. Nah, makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Asmara Gensi New Era yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gensi.
Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.